menyiapkan data untuk analisis. Yang pertama yakni melakukan pengkodean dan entry data. Di sini melibatkan pemberian nomor pada respon partisipan sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam basis data. Di sini menggunakan lembar pengkodean terlebih dahulu untuk menyalin data dari kuesioner dan kemudian mengetik data. Metode ini berbeda dengan membolak-balik setiap kuesioner untuk setiap item, yakni untuk menghindari kebingungan, terutama jika ada banyak pertanyaan dan juga sejumlah besar kuesioner. Lalu yang kedua yakni mengedit data. Setelah data dimasukkan, data tersebut perlu diedit. Misalnya, respon kosong jika ada harus ditangani dengan cara tertentu, dan data yang tidak konsisten harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Ini berkaitan dengan pendeteksian dan perbaikan data yang tidak logis, tidak konsisten, atau ilegal serta kelalaian dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan penelitian. Kerugian dari pendekatan ini adalah pendekatan ini akan mengurangi ukuran sampel, terkadang bahkan hingga ukuran yang tidak tepat setiap kali variabel tertentu tidak terlibat dalam analisis. Nah, step yang terakhir yakni ada transformasi data. Ini merupakan proses untuk mengubah representasi numerik asli dari suatu nilai kuantitatif ke nilai lain. Nah, ini data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap berikutnya dari proses sebuah analisis data. Misalnya, seorang ekonom sering menggunakan transformasi logaritmik sehingga data terdistribusi lebih merata. Nah, misalnya data pendapatan yang seringkali tidak terdistribusi secara merata. Nah, ini direduksi menjadi nilai logaritmiknya. Pendapatan tinggi di bawah mendekati batas bawah skala dan juga memberikan distribusi yang lebih dekat ke kurva normal. Getting a feel for the data, yaitu skala pengukuran kita modus, median, atau rata-rata, dan semi rentang interkuartil, deviasi standar, atau varian akan memberikan kita gambaran yang baik tentang bagaimana peserta dalam penelitian kita bereaksi terhadap item dalam kuesioner. Statistik ini dapat diperoleh dengan mudah dan akan menunjukkan apakah respon berkisar secara memuaskan pada skala tersebut. Yang pertama yaitu frekuensi, merujuk pada berapa kali berbagai subkategori fenomena tertentu terjadi, yang dirinya persentase dan persentase kumulatif kemunculan dapat dihitung dengan mudah. Yang kedua yaitu ukuran dispersi. Rentang-rentang mengacu pada nilai ekstrem dalam rangkaian pengamatan. Rentangnya adalah antara 30 dan 50 untuk perusahaan A, dispersi 20 unit. Sedangkan rentangnya adalah antara 10 dan 70 unit, dispersi 60 unit. Untuk perusahaan B, ukuran dispersi lain yang lebih berguna adalah varians. Yaitu ada hubungan antar variabel. Uji non-parametrik tersedia untuk menilai hubungan antara variabel yang diukur pada skala nominal atau ordinal, korelasi peringkat Spearman, dan korelasi peringkat kendali digunakan untuk memeriksa hubungan antara dua variabel ordinal. Matriks korelasi digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel interval dan atau rasio. Korelasi. Matriks korelasi Pearson akan menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan bivariat di antara semua variabel yang diukur. Pada tingkat interval atau rasio, korelasi diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel saat variabel lain juga bervariasi. Bahasan selanjutnya itu terkait keandalan dan validitas pengukuran dapat diuji. Nah, dalam keandalan dan validitas ini yang pertama itu terkait keandalan atau reliabilitas. Nah, ukuran reliabilitas konsistensi yang lain itu digunakan dalam situasi tertentu adalah koefisien reliabilitas split half. Ya, karena ini itu mencerminkan korelasi antara dua bagian dari satu set item, di mana koefisien yang diperoleh akan bervariasi tergantung pada bagaimana skala tersebut akan dibagi. Kemudian terkait validitas, nah ini dibagi dua, yaitu validitas faktorial yang dapat ditebakkan dengan menyerahkan data untuk analisis faktor, yang biasa disebut dengan teknik multivariat. Itu akan mengonfirmasi apakah dimensi yang diteorikan itu muncul atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu dengan validitas konvergen. Itu dapat ditemukan ketika ada tingkat korelasi yang tinggi antara dua sumber yang berbeda. Baik, selanjutnya ada Excelsior Enterprise. Statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, simbangan baku, dan varians diperoleh untuk item-item
berskala interval dari studi Excelsior Enterprise. Dalam contoh tabel ini hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa yang pertama terdapat observasi yang hilang untuk setiap item kecuali item PE1, PE2, PE3, burnout 10, ITL1 dan ITL2. Yang kedua, terdapat kode ilegal untuk item jobcar 1 atau angka 6 telah dimasukkan pada setidaknya satu sel. Lalu burnout 3 ini juga ada angka 6 yang dimasukkan setidaknya satu sel, dan ITL 3 di sini ada angka 5 yang telah dimasukkan setidaknya pada satu sel. Lalu yang ketiga, respons pada masing-masing item memiliki penyebaran yang baik. Selanjutnya ini statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, deviasi standar, dan varians kini dapat diperoleh untuk variabel independen dan dependen yang diskalakan dalam interval dengan beberapa item. Lebih jauh lagi, matriks korelasi juga dapat diperoleh untuk memeriksa bagaimana variabel dalam model kami saling terkait. Statistik deskriptif juga akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah karyawan puas dengan pekerjaan mereka? Yang kedua, apa persepsi karyawan tentang pengayaan pekerjaan? Yang ketiga, berapa banyak karyawan yang mengalami tingkat kelelahan tertentu? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan yang besar dalam sejauh mana karyawan memandang hubungan dengan perusahaan? Apakah adil? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita atau bersama dengan hasil uji hipotesis kita untuk membuat keputusan yang tepat tentang cara terbaik untuk memecahkan suatu masalah.